Bab 185. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Yubadakan adalah salah satu kota paling maju di kerajaan Harken. Karena modal yang sangat besar dan kemampuan politisi yang kompeten, populasi melebihi 70.000. Ada banyak tempat berburu. Jadi, ada populasinya melambung tinggi. Pasar kota selalu ramai. Berkat itu, pertumbuhan ekonomi konstan. Pemilik kota kaya ini yang akan mengumpulkan lebih dari 1,5 juta emas setiap bulan. Itu adalah player, bukan NPC. Player itu Zibal. Kukuku, kamu memandang rendah Grid. Jadi, bukankah kamu lucu sekarang? Kastil Yubadakan. Asuka, eksekutif ke-12 dari Snake Guild, mencibir. Kamu tertawa ketika Black Teddy dan aku dikalahkan olehnya, tapi bagaimana denganmu? Sangat menyenangkan, melihat Drakmu dikalahkan oleh kucing. Kukuku. Segera setelah serangan Paus Drevigo, Asuka adalah anggota Guild Sedakah. Pada saat itu dia dan bertarung melawan Grid, bersama dengan Black Teddy, Box dan Toban. Dan dia dikalahkan dengan sangat buruk. Karena kejadian itu, Zibal terus mengolok-oloknya. Tapi, bagaimana sekarang? Grid bukan eksistensi yang bisa diabaikan. Zibal juga terluka olehnya. Asuka merasa senang. Itu seperti 10 tahun beban diambil darinya. Asuka tidak bisa berhenti tertawa. Bagaimana perasaanmu? Dipukuli oleh seseorang yang kamu abaikan. Hah? Asuka, bertindaklah lebih moderat. Itu momen, ketika Box mencoba menahan Asuka. Maafkan aku. Zibal dengan hormat meminta maaf kepada Asuka. Aku meremehkan Grid. Aku benar-benar minta maaf, karena mengolok-olokmu. Asuka bukan orang yang berpikiran sempit. Dia puas dengan Zibal mengakui kesalahannya dan membungkuk padanya, di depan 13 eksekutif. Yah, oke, aku akan murah hati dan mengerti ketidaktahuanmu. Terima kasih. Pada akhirnya, suasana menjadi tenang. Namun, ekspresi para eksekutif masih tidak baik. Dimengerti, opini publik tentang kamu adalah yang terburuk, sejak kompetisi nasional. Kamu adalah wajah dari Snake Guild. Reputasimu yang jatuh, berarti jika reputasi Guild jatuh. Untuk saat ini, kamu harus fokus pada memulihkan image-mu. Tidak, aku lebih suka kamu mendapatkan kelas kebangkitan ketiga. Sangat penting, jika kamu mempersempit kesenjangan dengan Kraugel dan Grid. Apakah aku mendengar, jika kamu gagal mengundang Huren dan Lawel? Itu prioritas utama, untuk menggantikan mereka, dengan orang-orang berbakat lainnya. Hubungi Katz. Dia berubah setelah dikalahkan oleh Bondre beberapa bulan yang lalu. Jadi, bukankah dia sudah pasti tumbuhkan? Kita perlu meningkatkan moral Guild, setelah mereka melihat kekuatan dari Guild Sedakah. Para anggota Guild tidak bergantung pada kita para eksekutif, tapi Guild Master. Para eksekutif membahas rute kehidupan Zibal di masa depan. Mereka datang dengan ide-ide, tentang apa yang perlu dilakukan Guild Master untuk Guild. Tapi, Zibal tidak bisa berkonsentrasi pada pertemuan itu. Grid. Kompetisi nasional pertama berakhir kemarin. Zibal akan tampil gemilang, sementara jutaan orang menonton. Jika dia berhasil, reputasi Snake Guild secara alami akan meningkat, dan pasukan mereka akan berkembang dengan cepat. Tapi rencana itu sia-sia, karena Grid. Penampil paling cemerlang dalam kompetisi nasional adalah Grid, bukan Zibal. Perhatian banyak orang tertuju pada Guild Sedakah, bukan Snake Guild. Guild Sedakah sekarang akan tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Jumlah player yang bermigrasi ke Bairan meroket. Petik 1. Beberapa dari mereka adalah bakat yang ia inginkan. Ya, seperti Lawel. Ini tidak bisa dilanjutkan. Pertama-tama, dia perlu menelan kekuatan kerajaan Harken, menjadikannya sebagai basis ambisinya untuk menaklukkan seluruh benua. Uang, bakat, dan kekuatan militer. Pada awalnya, dia berencana untuk mengumpulkan talenta menggunakan uang, dan itu akan membuka jalan bagi kekuatan militernya. Namun, dia menyadari sesuatu dalam kompetisi nasional. Butuh lebih dari uang untuk mengumpulkan orang. Alasannya, item. Grid Sword hitam dan biru Grid adalah peringkat terbaik, seperti keju krim. Chris dikalahkan oleh Gloves Regas. Tombak merah pon yang mendorong Regas ke titik kematian. Kekuatan luar biasa dari keempat item ini, tidak dapat meninggalkan pikiran Zibal. Dia penuh keinginan untuk memilikinya. Itu adalah keinginan yang dirasakan semua player, bukan hanya dia. Memang, bukankah Lawel pergi ke Grid, setelah melihat itemnya? Dia bertanya-tanya, apakah semua bakat akan diambil oleh Grid saat ini? Salah satu eksekutif menyebutkan kisah menarik kepada Zibal. Haruskah kita menghubungi Panmir? Blacksmith peringkat 1, Panmir. Dia pada awalnya adalah orang yang benar-benar dicari oleh Guild. Tapi, dia dibayangi gunung besar, setelah munculnya Pakmas Descendan. Aku telah menemukan lokasi Panmir. Dia tinggal di kota Dwarf. Dwarf adalah blacksmith alami. Mereka menghasilkan blacksmith yang tak terhitung jumlahnya, dengan bakat luar biasa. Mereka begitu arogan, sehingga mereka mengabaikan blacksmith manusia. Lalu, bagaimana bisa Panmir tinggal di kota Dwarf? Para eksekutif berspekulasi. Panmir mungkin dikenali oleh para Dwarf, dan melakukan kues perubahan kelas tersembunyi. Sejumlah kecil Dwarf mampu memberi kehidupan pada item.
Dan spesies itu sendiri mampu menangani bubuk mesiu dengan baik. Pakma mungkin secara keseluruhan adalah blacksmith yang lebih baik. Tapi, mereka melampaui Pakma di daerah-daerah tertentu. Bagaimana, jika Panmir mewarisi bakat para dwarf? Satu-satunya saingan Grid akan lahir. Mereka harus mengundangnya. Zibal memutuskan dan segera bangkit. Aku akan pergi dan melihat Panmir. Setelah itu, Zibal berhasil mengundang Panmir, dan Snake Guild tumbuh pesat dengan bantuannya. Slot iklan. Pasang iklanmu di sini. Kuil ketiga Gereja Yatan. Para Servant of Yatan berkumpul di kuil di kerajaan Bonkos yang hancur. Yura juga ada di sana. Akhirnya, penerus High Priest Malaka telah diputuskan. Sejak sedekah Guild dan Grid membunuh Malakus, Gereja Yatan secara bertahap melemah, karena mereka tidak bisa melanjutkan ritual keagamaan mereka. Sekarang, seorang priest baru terpilih. Level 420. Yura tercengang, ketika dia mengkonfirmasi priest yang baru terpilih. Itu karena, level priest baru 100 tingkat lebih tinggi dari Malaka. NPC kebangkitan keempat. Itu sama dengan second dan third servant. Pengganti Nebrius di masa depan, diharapkan berada di kelas yang sama. Yura ingin tahu, tentang identitas first servant. Seberapa kuat eksistensi yang memerintah di atas mereka semua. Dia belum pernah bertemu dengan first servant. Grid mengatakan jika dia perlu menerima berkah Dewa Yatan atas quest-nya. Tapi, dia tidak bisa menemukan cara untuk membantu. Second servant, Lycaos, memerintahkannya. Eighth servant, kamu masih terlalu lemah untuk menunjukkan kebesaran Dewa Yatan. Memulai jalan tobat dan tumbuh. Quest, Path of Repentance, telah dibuat. Path of Repentance. Tingkat kesulitan, SS. Temui first servant tanpa terluka. Quest clear. Kegagalan quest. Uraiannya terlalu buruk untuk mencari kesulitan tertinggi. Dia sudah sakit kepala. Ini akan menjadi quest yang sulit. Tapi, dia akhirnya memenuhi kualifikasi minimum untuk bertemu dengan first servant. Yura dipenuhi dengan ketegangan dan antisipasi. Demi Dewa Yatan. Berdasarkan pandangan dunia Satisfi, dia jelas orang jahat. Terima kasih atas kerja kerasnya. S Broadcasting Station terletak di Ilsan. Yongwo dengan cepat bangkit, segera setelah dia menyelesaikan talk show-nya. Tuan rumah utama, PD, dan anggota staf lain mendekat dan menyambutnya. Kamu melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Siaran itu berakhir dengan baik, terima kasih. Yongwo Si, aku akan menemuimu lain kali. Aku ingin mentraktirmu makan. Apakah kamu akan login ke Satisfi, segera setelah kamu pulang? Tolong ungkapkan levelmu. Satisfi merevolusi inovasi global, sebagai game virtual reality pertama yang melampaui teknologi yang ada. Ini mengamankan lebih dari 2 miliar player, dan sangat menembus ke dalam ekonomi dunia. Itu memiliki pengaruh luar biasa di semua bidang. Rakyat Korea sangat bangga, jika karya besar ini dibuat di Korea Selatan. Tapi, ada satu masalah. Korea Selatan menjadi mesin motor permainan beberapa dekade lalu. Tapi sekarang, dia lemah. Satisfi jelas merupakan permainan Korea, tapi sebagian besar orang Korea tidak memainkannya. Sebagian besar konten di Satisfi didominasi oleh player dari AS, Prancis, Kanada, dan Cina. Korea Selatan hanya memiliki Yura dan Pixwot, tapi itu tidak cukup. Orang-orang Korea merasakan dahaga yang hebat. Mengapa orang Korea menunjukkan kelemahan dalam permainan domestik yang dinikmati oleh dunia? Itu menyakitkan. Tapi, tidak lagi. Sebulan yang lalu, Shin Yongwo berpartisipasi dalam kompetisi nasional sebagai perwakilan dari Korea Selatan, dan memenangkan 3 medali emas, dengan kemampuan luar biasa. Ini menyelesaikan kehausan rakyat Korea sekaligus. Yongwo menjadi pahlawan Korea Selatan. Setiap orang Korea akan menyukai Yongwo. Popularitasnya melampaui Park Jisung dan Kim Yuna di masa lalu. Itu dekat dengan Yura. Penampilan Yongwo di TV selalu memiliki peringkat tinggi tanpa syarat, dan CF-nya menyebabkan volume penjualan meningkat. Oleh karena itu, Yongwo muncul sebagai blue chip dalam penyiaran dan periklanan. Banyak penyiar dan pengiklan berusaha mendapatkannya. Tapi, Yongwo adalah orang yang sangat sibuk. Dia mencoba bermain Satisfi setidaknya 14 jam sehari. Siaran itu sulit. Agar Yongwo mendapatkan laba besar di Satisfi, dia harus membuat item level 200, dengan setidaknya peringkat unik. Namun, dia tidak bisa membuat item dengan nilai unik, kapanpun ia mau. Terkadang, dia menginvestasikan seluruh minggu untuk membuat item, dan hanya mendapat satu item nilai epic. Di sisi lain, dia bisa mendapatkan puluhan juta won dari satu siaran dan ratusan juta won dari satu CF. Namun, Yongwo tidak suka siaran dan iklan. Awalnya, dia senang berada di TV, tapi tidak lagi. Sulit baginya untuk berada di siaran, karena dia polos dan tidak memiliki skill improvisasi, sementara CF diperlukan syuting adegan yang sama berkali-kali. Itu menunjukkan kurangnya skill acting dan konsentrasi. Karena itu, dia mulai mengalami kerontokan rambut. Yongwo lebih suka bermain Satisfi. Ini seperti hidup dengan jarum pinus. Pertama, jauh lebih menguntungkan untuk menginvestasikan waktu di Satisfi, daripada menginvestasikan waktu dalam penyiaran. Itu masih menguntungkan,
bahkan jika dia menghasilkan barang rare dan epic. EXP skill produksiku meningkat. Semakin tinggi tingkat skill produksi, semakin baik barang yang diproduksi. Yongwo berencana untuk berhenti siaran dan fokus pada Satisfy. Saran Yura, juga memainkan peran besar dalam dirinya membuat keputusan ini. Minimalkan konsumsi gambarku. Dia mengatakan, jika pengaruhnya akan berkurang, karena dia terlalu sering terekspos kepada publik. Yongwo setuju. Di masa depan, siaran dan CF hanya akan difilmkan bila perlu. Aku harap, kita akan menembak bersama lain kali. Jika aku punya waktu. Yongwo memberikan jawaban yang samar-samar kepada PD yang bersemangat, dan meninggalkan studio dengan langkah yang sibuk. Begitu sampai di tempat parkir, dia masuk ke seri 23 dan melihat ke cermin. Phew, bukankah ini lebih baik sekarang? Yongwo hampir tidak tidur dan bekerja selama sebulan terakhir, untuk mengatasi bom pajak yang dilemparkan kepadanya. Dia bermain Satisfy 14 jam sehari untuk membuat item. Lalu, dia menghabiskan 6 jam melakukan siaran atau iklan. Dia hanya tidur 4 jam sehari. Stres yang disebabkan oleh kelelahan, membuat rambut rontoknya berkembang dengan cepat. Jadi, Yongwo khawatir, jika dia akan berakhir seperti Youkai Jepang botak. Namun, dia terus minum obat dan menemukan akuntan pajak yang baik berkat Yura. Jadi, dia secara bertahap mengatasi kerontokan rambutnya. Rambut mulai muncul lagi di bagian kepalanya yang kosong. Oke, cepat atau lambat, aku akan baik-baik saja. Buang. Apakah mesin itu memperhatikan kegembiraan tuannya? Mesin seri 23 terdengar lebih hidup dari biasanya. Tujuannya adalah rumahnya. 3 bulan tersisa sampai bangunannya selesai. Jadi, keluarga Yongwo terus tinggal di rumah asli mereka sampai saat itu.